Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4 ini pada semester 2. Materi kita kali ini adalah ayo memahami makna sholat. Silakan kalian simak baik-baik agar kalian dapat memahami dan nanti dapat menjawab soal-soal yang Ibu berikan. Anak-anak, arti sholat menurut bahasa adalah berdoa. Karena bacaan-bacaan sholat itu isinya doa ya. Sedangkan di dalam istilah syariat, sholat itu adalah ibadah yang terdiri atas beberapa bacaan, gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat ini merupakan ibadah yang mempunyai ciri khas. Ciri khasnya yaitu diawali dengan takbiratul ihram, yaitu ucapan Allahu Akbar, dan diakhiri dengan ucapan salam ya. Lalu, mengapa kita harus sholat? Nah, kan kadang-kadang timbul mungkin dalam pertanyaan kalian, mengapa sih kita harus sholat? Coba kita simak ayat Al-Quran berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 43. Di sini jelas ya, bahwa sholat itu merupakan perintah Allah. Setiap orang yang beriman harus melaksanakan sholat ya, atau wajib melaksanakan sholat. Sedangkan arti wajib adalah jika dilaksanakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Artinya, jika orang yang melaksanakan sholat maka akan mendapat pahala, dan jika yang meninggalkannya maka ia berdosa. Terus, sejak kapan sih kita harus sholat? Apakah nanti sesudah dewasa? Atau kapan? Ayo kita baca hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Murru awladakum bis-sholah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Artinya, perintahkanlah anak-anak kamu agar melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Kemudian pisahkan tempat tidur mereka. Di sini ya, dalam hadis ini bahwa dari usia 7 tahun itu anak harus sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat, agar sholat itu menjadi kebiasaan. Sekarang kalian sudah kelas 4, ini umurnya berapa tahun? Ada yang 10 ya, ada yang 9 mungkin. Nah, artinya harus dibiasakan sholat. Karena di sini
Rasul menyatakan bahwa berusia 7 tahun itu harus sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Kemudian jika sudah berumur 10 tahun tidak sholat, maka ia boleh dipukul. Jadi karena sholat itu wajib ya, sejak anak-anak harus sudah dibiasakan, ditanamkan kebiasaan sholat. Kalau udah berumur 10 tahun tidak melaksanakan sholat, orang tua itu boleh memukul kalau anak itu tidak mau melaksanakan sholat. Kemudian harus dipisahkan tempat tidurnya. Sejak usia 10 tahun itu jangan sampai tidur bersama orang tua. Siapa di sini yang udah kelas 4 tapi tidurnya masih bersama orang tua, itu tidak boleh ya. Ini hadis Rasul. Jadi usia 10 tahun itu harus tidur terpisah dengan orang tua ya. Jadi di sini bukan hanya sholat tapi juga tidur juga diatur. Kita tidak boleh tidur bersama-sama dengan orang tua kalau kita sudah berumur 10 tahun ya. Kemudian kalau kalian tidak sholat, misalnya orang tua memukul, itu jangan sampai kalian itu merasa sakit hati, tapi ini karena perintah agama ya. Saking wajibnya sholat 5 waktu itu. Nah, sekarang kita bahas apa saja keutamaan sholat. Yang pertama, sholat adalah tiang agama. Kalau tiang itu bagaimana coba? Kalau kalian melihat bangunan yang tidak ada tiangnya dapat berdiri dengan kokoh tidak? Tentu tidak ya. Sebuah bangunan dapat berdiri dengan kokoh jika ada tiangnya. Demikian juga keimanan seseorang. Keimanan itu akan tetap kuat jika melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, perintah sholat disampaikan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kapan? Yaitu ketika Isra dan Mi'raj ya. Yang ketiga, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Sebelum amalan-amalan yang lain, ini sholat ini yang pertama. Jika sholatnya 0, maka tidak ada nilainya amalan-amalan yang lainnya. Ibarat wadah ya. Sholat itu adalah wadahnya. Kemudian amalan-amalan yang lainnya itu disimpan di dalam wadah, yaitu wadahnya sholat. Jadi kalau tidak ada wadahnya, bagaimana amalan-amalan yang lainnya itu dapat tersimpan dan dipertanggungjawabkan ya, dan mendapat nilai di hadapan Allah. Jadi kalau tidak ada wadahnya, tentu semuanya amalan-amalan tersebut akan hilang ya. Jadi sholat itu yang pertama akan ditanya pada hari kiamat dan merupakan wadah dari amalan-amalan yang lainnya. Yang keempat, sholat tepat waktu termasuk amal yang paling disukai Allah. Siapa di sini yang suka melalaikan sholat? Kalau disuruh sholat, nanti saja, baru juga jam 1 misalnya. Ayo nak, sholat duhur. Ntar mah, baru juga jam 1. Itu tidak boleh ya. Sholat yang paling disukai Allah itu adalah yang melaksanakan sholat tepat waktu. Ya, begitu mendengar adzan, langsung kita melaksanakan sholat. Kemudian yang kelima, sholat itu dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Jadi dengan sholat itu, dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita itu terhapus ya. Jadi ibarat tip X gitu. Kalau misalnya kamu menulis di buku ada yang salah, itu di tip X dengan sholat. Ya, dihilangkan, dihapus dengan sholat. Kemudian yang keenam, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi dengan sholat itu kita akan terlindungi supaya kita terhindar dari perbuatan dosa, perbuatan dan mungkar yang tidak baik ya, akhlak-akhlak yang tidak baik. Kemudian yang ketujuh,
orang yang khusus sholatnya akan memasuki surga Firdaus. Nih, surga. Semuanya kalian siapa yang ingin masuk surga? Tentu semuanya mau ya masuk surga. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan melaksanakan sholat secara khusyuk. Insya Allah kita akan mendapatkan surga Firdaus. Yang kedelapan, sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Karena sholat ini merupakan komunikasi kita dengan Allah. Ingin mendapat pertolongan Allah, maka laksanakanlah sholat. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan lembar kerja siswa berikut ini. Tulislah di buku kalian, kemudian nanti kalau sudah selesai difotokan dan kirim ke WhatsApp ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.